Kerjakanlah apa yang kamu suka. Apapun pekerjaanmu hari ini kerjakanlah. Suka tidak suka, tetap kerjakanlah. Karena itu adalah pekerjaanmu, bukan pekerjaan saya. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah dengan Rp3.000 kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini untuk menuntut ilmu. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai pengajar atau sebagai guru, sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'ithtu muallima, sesungguhnya aku itu diutus sebagai guru. Nah jadi insyaallah kita pada malam hari ini akan membahas dengan temanya itu adalah harta riba enaknya diapain. Nah, ketika harta riba itu adalah harta haram, nah, maka kita enaknya supaya tidak difahami bahwasanya yang harus dibuang itu hanya harta riba, saya bikin lebih umum lagi bahwasanya yang harus dibuang itu bukan hanya harta riba tapi harta haram. Nah, harta haram termasuk di dalamnya adalah riba. Nah, sebelumnya kita biar lebih greget dalam artian benar-benar mempunyai semangat untuk membuang harta riba dan menjauhi semua akad-akad yang haram, itu kita perlu tahu dulu ancaman-ancamannya apa. Nah, jadi di dalam Al-Quran misalnya, ini berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta ini orang-orang kadang-kadang menjauhi misalnya makanan-makanan yang haram, ya, menjauhi makanan-makanan yang haram, tapi tidak menjauhi akad-akad yang haram. Padahal hasilnya sama, yang dimakan juga haram. Karena haram itu terbagi menjadi dua. Haram itu bisa ainnya itu sendiri, artinya materinya itu sendiri. Haram itu juga bisa apa? Cara mendapatkan barang itu juga bisa menjadi haram. Dan dua-duanya bahasanya adalah makan sesuatu yang haram. Nah, ini adzan kita dengarkan dulu. Ya. Ya, teman-teman, kita akhirkan dulu sholat isyanya. Jadi kita nanti setelah kajian nanti kita baru sholat isya berjamaah. Jadi teman-teman tetap stay di ruang kajian sampai nanti selesai sesi kajian dan tanya jawab, begitu. Monggo Ustaz. Ya. Jadi kita akhirkan sholat isyanya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu lebih afdol diakhirkan. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya, afdolnya itu adalah di akhir sepertiga pertama. Nah, dan beliau mengatakan innaha lawaktuha laula an asyqa ala ummati. Ketika Rasulullah SAW itu sholat isya di akhir sepertiga awal, ya kan? Akhir sepertiga awal itu gimana? Ya, berarti malam dibagi tiga, mulai dari maghrib sampai sampai subuh itu dibagi tiga waktu, ya kan? Nah, sepertiga pertama bagian akhirnya itu waktu yang afdol untuk sholat isya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innaha la waktuha, sesungguhnya itu adalah waktu sholat isya yang paling baik, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak takut memberatkan umatku untuk setiap sholat isya itu harus diakhirkan, kan nggak tidur orang nunggu waktu itu tadi. Maka Rasulullah
maka waktu isya itu memang masuk di awal waktu, tapi bagi siapa yang mau mengakhirkan sholat isya itu bagus. Nah, tapi ya jangan sampai ketiduran. Kalau habis itu tidur dulu, dan tentu tidur sebelum sholat isya itu makruh karohah syadidah. Ya, tidur sebelum isya, belum sholat isya kok tidur, itu makruh karohah syadidah, yaitu makruh yang sangat ditekankan kemakruhannya. Nah, tidur sebelum sholat isya makruh, sebelum sholat maghrib juga makruh, artinya waktu asar, setelah subuh itu juga setelah subuh sebelum syuruk ya itu makruh. Nah, setelah itu monggo selain waktu-waktu itu. Ya, kita lanjutkan berkaitan dengan berkaitan dengan itu tadi. Jadi memakan sesuatu yang haram itu tidak selalu yang dimakan itu adalah barang yang haram secara fisiknya, seperti misalnya minum khamr atau babi atau anjing dan lain sebagainya, kemudian dikatakan oh ini makan makanan yang haram. Termasuk makan makanan yang haram itu adalah membeli dengan uang yang haram, membeli makanan tersebut dengan uang yang haram. Nah, oleh karena itu banyak kisah para sahabat bagaimana mereka memuntahkan makanannya, sedangkan itu adalah sebenarnya makanan yang halal, tapi cara pengambilannya, cara mendapatkannya itu haram. Bahkan Rasulullah SAW itu membuat Sayyidina Al Husain itu untuk muntah ketika tidak sengaja beliau makan tamrus sodakoh. Tamrus sodakoh itu kurma zakat. Karena keluarga Rasulullah SAW tidak boleh mendapatkan zakat. Kemudian Rasulullah SAW menemukan Sayyidina Husain ini lagi makan kurma zakat. Jadi kurma zakat lagi dikumpulkan, hasil kumpulan zakatnya orang-orang dikumpulkan, diambil sama Sayyidina Husain satu terus dimakan. Itu dikorek mulutnya sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kahin, artinya disuruh disuruh untuk dimuntahkan itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan hal yang sepele seperti itu. Nah, dan di dalam Al-Quran dikatakan Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain, artinya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan di dalam ayat lain ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, artinya niat-niat yang mau dilakukan dari tindakan-tindakan riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan riba itu tadi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, ini perangnya bukan sama manusia, langsung sama Allah dan Rasulnya. Itu berarti kalian kalau kita kalau misalnya memakan harta riba itu atau melakukan akad-akad riba itu, berarti kita sedang mengumumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, dan jika kamu bertaubat, nah gimana cara taubat dari harta haram? Nah, ini sebenarnya disebutkan di sini. Bagaimana cara bertaubat dari harta haram? Maka bagimu pokok hartamu. Artinya modalnya tidak apa-apa diambil, tetapi yang dihasilkan dari harta-harta haram itu tadi, artinya yang halal disimpan, yang haram dibuang. Nah, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Itu dari Al-Quran. Nah, dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Nah, perbaiki sumber makananmu. Maksudnya bukan dengan makanan yang enak, hanya makanan yang enak dan bergizi dan ini. Tapi ini lihat efek dari memperbaiki sumber makanan itu apa? Takun mustajabat dakwah.
kamu akan apa? Maka doamu akan diterima. Nah, mungkin kita sekalian sering mengeluh bahwasanya selama ini saya berdoa enggak pernah diterima. Lah mungkin kita perlu periksa apakah harta yang kita gunakan ketika berdoa itu halal atau haram. Nah, maka dikatakan di sini walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi pemilik jiwa Muhammad, innal abda la yakdziful luqmah al haram fi jawfihi ma yutaqabbala minhu amalun arba'ina yauman. Seorang hamba kalau memasukkan ke dalam mulutnya satu suap-suapan haram, ya, maka itu tidak diterima amalnya selama 40 hari. 40 hari amal tidak diterima. Maka jangan heran kalau misalnya kita di zaman sekarang ini kehidupan kurang berkah. Kenapa kok hidup kita kurang berkah? Mungkin ada kita kurang jeli dalam meneliti pemasukan kita, ada yang haram atau tidak, ada yang syubhat atau tidak. Pokoknya dapat uang wis masuk, ya kan? Namanya juga untung, dikasih duit kok enggak mau, kan seperti itu. Nah, kalau orang dulu enggak mau dikasih duit, maunya duit yang halal, duit yang berkah. Oleh karena itu ada riwayat bahwasanya thalabul halal faridhatun ala kulli muslim, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nah, bahwasanya mencari sesuatu yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Nah, lanjutan hadisnya wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba. Siapapun seorang hamba, ya hamba Allah maksudnya, yang dagingnya itu tumbuh dari as-suht. As-suht itu dari sumber yang haram. Ya, suht itu kadang diartikan riswah atau suap. Suht juga bisa diartikan semua akad-akad yang haram. Itu suht. Wariba termasuk juga dengan riba. Riba ini sebenarnya bagian dari suht, tapi disebutkan setelah kata suht karena ada penekanan khusus untuk riba. Karena ini dosanya paling besar dari semua akad-akad yang tidak sah. Maka kemudian beliau mengatakan Fannaru aula bihi, maka api neraka lebih pantas baginya. Nah, kullu di dalam hadis lain, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih pantas. Kemudian para ulama menjelaskan maksudnya gimana ini, api neraka itu kok lebih pantas bagi dia. Para ulama mengatakan orang kalau dia makan haram itu tubuhnya itu akan sulit diajak untuk melakukan ketaatan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatannya bertambah, sehingga menyebabkan dia akan mudah terjerumus ke dalam api neraka. Nah, seperti itu. Karena apa yang dimakan itu akan berefek kepada tingkah laku seseorang, ya kan? Orang makan banyak daging aja panas kan rasanya pengen marah terus, itu gampang marahan biasanya. Nah, tapi kalau orang selalu makan sayur biasanya lemah lembut. Makanya orang Indonesia kan yang suka daging berapa paling daging ayam gitu. Kalau daging kambing mungkin berapa gitu yang suka. Makanya ramah-ramah, lembut-lembut. Coba kalian ke Arab. Nah, sana orangnya makan daging kambing semuanya, ya kan? Kalau marah ya marah kan gitu. Nah, gampang emosi. Nah, apalagi panas. Nah, di sini kadang-kadang sejuk juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga di dalam hadis lain dikatakan manishtara thauban bi asyrati darahim wa fi thamanihi dirham. Barang siapa yang membeli baju, pakaian dengan harga 10 dirham. Ini tentu menggunakan bahasa zaman Rasulullah. Mata uangnya masih dirham. Ya, dirham dan dinar. Nah, harga bajunya 10 dirham. Kenapa menggunakan kata-kata dirham? Dirham itu adalah mata uang paling murah, ya kan? Kalau mata uang besarnya itu dinar. Dirham itu kayak zaman Rasulullah itu kayak recehnya. Ya, 10 dirham itu berarti murah. Nah, tetapi di dalamnya ada apa di situ? Wa fi tsamanihi dirhamun haram. Tapi ada satu dirham yang dia itu sumbernya haram. Ya kan? Sumbernya haram. Lam yakbalillahu sholatahu madama alaihi minhu syai'. Maka Allah tidak nerima sholatnya
selama pakaian itu masih ada pada dirinya. Wah, luar biasa ini efek dari apa? Efek dari harta yang haram, makanan yang haram, ya, uang yang haram, itu efeknya kemana-mana. Efeknya juga kepada diterima dan tidaknya sholat kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Mungkin kita sholat, oh iya sholat, tapi sholat itu belum tentu diterima. Keguguran kewajiban sudah gugur, tapi masalah diterima sama tidak diterima itu itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini, dirhamun min riba asyaddu indallahi min sittatin wa thalathina zaniyah fil Islam. Satu dirham itu kan berarti sedikit sekali. Satu dirham min riba, satu dirham dari riba itu lebih berat di sisi Allah dosanya, ya, dosanya itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan 36 wanita pezina. Itu dosanya seperti itu. Nah, 36 wanita, dan ini riwayatnya di Imam Ahmad. Nah, maka sekarang kita mau mengetahui sumber-sumber harta dan hukum-hukumnya, ya, sumber-sumber harta dan hukum-hukumnya. Nah, sekarang kita lihat sumber harta. Sumber harta itu dia bisa jadi diperoleh melalui suatu tindakan, ya, atau diperoleh tanpa melalui tindakan. Nah, ini kita kasih umumnya, nanti kita kasih detailnya. Kemudian yang diperoleh melalui suatu tindakan itu bisa jadi dari pemilik tertentu atau bukan dari pemilik tertentu, artinya tidak mempunyai pemilik. Nah, kemudian kalau dari pemilik tertentu bisa diambil dengan cara paksa atau diambil dengan saling ridho. Nah, kalau misalnya diambil secara paksa, nah, itu ada dua sebab. Ini kalau yang halal, tentu yang halal itu ada dua sebab, yaitu kalau misalnya diambil karena hartanya tidak dilindungi secara syariat, harta orang itu tadi pemiliknya itu tidak dilindungi secara syariat. Nanti kita akan bahas siapa itu yang hartanya seperti itu. Nah, kemudian atau dia tidak menunaikan kewajiban sehingga hartanya boleh diambil secara paksa. Nah, kemudian tentu kalau misalnya tanpa selain dua sebab ini menjadi haram mengambil barang orang lain dengan paksa. Nah, nanti kita rincikan. Nah, kemudian kalau misalnya harta milik orang lain itu kita ambil dengan cara saling ridho. Ya, saling ridho itu bisa jadi atas dasar pertukaran, ya, seperti jual beli atau tanpa pertukaran. Oke, sekarang kita rincikan. Ya, jadi dari pembagian tadi itu sumber harta yang halal ini sebenarnya yang dibahas yang halal itu ada 6. Nah, tapi masing-masing ada syarat kapan dia halalnya sehingga ketika syaratnya tidak terpenuhi menjadi haram. Nah, pertama itu adalah harta yang diperoleh bukan dari pemilik tertentu. Seperti misalnya hasil bumi. Oh, kita ngorek-ngorek kali ternyata ada emasnya. Nah, itu kita boleh miliki dari pemilik tertentu. Bukan, selama itu bukan tanahnya orang. Nah, kalau tanahnya orang itu berarti milik orang lain. Tapi ini tanah yang tidak ada pemiliknya. Seperti kali-kali, itu kan tidak ada pemiliknya kali-kali. Nah, maka itu adalah Itu adalah hasil bumi. Hasil bumi maksudnya di sini adalah barang tambang, ya, seperti emas dan lain sebagainya. Yang mana itu tanahnya belum dimiliki orang. Nah, kemudian juga tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang tidak ada pemiliknya kita bisa miliki. Dengan apa? Dengan cara Dengan cara kita menghidupkan tanah tersebut. Kita gunakan untuk berladang, kita bangun kita bangun rumah atau kita tahjir dan lain sebagainya, tapi dengan syarat itu tanah belum ada yang punya, ya kan? Tanah itu kan luas, ya kan? Ada tanah-tanah yang tidak ada yang punya, maka itu bisa kita miliki dengan cara seperti itu secara syariat. Nah, nanti kemudian ada peraturan negara, ya itu nanti dilihat. Nah, kemudian hewan buruan ini nggak ada yang punya, ya kan? Ada orang memburu rusa atau orang memburu burung untuk kemudian dikonsumsi, itu kan nggak ada pemiliknya. Nah, kemudian ketika kita buru jadi milik kita. Nah, seperti itu. Kemudian air di sungai, kita ngambil air di sungai, begitu kita ambil dan itu maka itu menjadi milik kita. Atau ikan, ya, ikan di sungai.
Nah, itu juga ketika kita pancing itu menjadi apa? Menjadi milik kita. Orang lain tidak boleh ngambil karena sudah jadi milik kita. Walaupun sebenarnya itu berasal dari yang tanpa pemilik. Kan seperti itu. Nah, juga tumbuhan-tumbuhan apa dari tanah yang tanpa pemilik seperti rerumputan di ladang apa atau hutan-hutan dan lain sebagainya yang memang tidak ada pemiliknya, maka itu semuanya halal itu. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa di sini? Halal jika masih di bawah penguasaannya. Setelah dia kuasai barang-barang tersebut, kemudian masih di bawah kekuasaannya, maka itu halal. Tapi kemudian kalau misalnya setelah dia kuasai kok luput dari dia, kabur, misalnya mancing ikan, sudah kecekel gitu, kemudian kelepek ucul, nah itu sudah bukan milik dia lagi, ya kan? Kemudian dipancing orang lain, jangan kita bilang, oh itu punya anak tadi ketangkep, ya kan? Nah, tadi kepancing sama saya itu. Nah, itu sudah milik orang sudah, karena ini asalnya bukan milik siapa-siapa, kita bukan ambil dengan akad. Nah, maka haram jika sudah terlepas dari penguasaannya dan dikuasai orang lain, kalau misalnya kita ambil dengan cara yang dengan cara yang tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, ini kok banyak yang berubah ini. Sebenarnya tadi ada bold-boldnya, tapi tidak apa-apa. Right. Kemudian yang kedua adalah harta yang diperoleh secara paksa, ya, dari orang yang hartanya tidak dilindungi syariat. Siapa itu? Orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu siapa? Orang kafir yang antara mereka dan kita itu ada yang namanya apa? Peperangan. Seperti misalnya apa? Orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu hartanya itu tidak dilindungi oleh syariat. Ya, boleh dicuri, boleh diapa, apalagi kalau kita perang kita itu masuk apa? Masuk dalam apa? Ghanimah. Nah, maka antum kalau misalnya ke Israel, ya kan, kemudian maling ininya polisi Yahudi itu boleh itu. Karena itu apa? Ghanimah, ya kan? Maka itu salah satu jalan memiliki, kan seperti itu. Nah, karena kita sama mereka ada peperangan, tapi dengan syarat orang-orang kafir harbi ini tidak mempunyai kesepakatan damai. Tapi kalau misalnya di waktu-waktu genjatan senjata, kemudian waktu-waktu mereka masuk sebagai misalnya diplomat dan masuk ke negara kita sebagai diplomat dan dilindungi oleh negara kita karena atas izin, misalnya orang Yahudi datang ke Indonesia, woi iki wong Israel sepateni nang kene, ndak boleh karena itu ada akad aman namanya, itu bahasanya al-mu'amman, ndak boleh itu hartanya maksum dan jiwanya juga maksum. Nah, yang boleh yang di sana, yang di Israel sana tidak ada hubungannya sama perjanjian keamanan dengan umat Islam manapun, kan seperti itu. Nah, itu hartanya ghanimah, maka itu halal. Nah, tapi kalau dapat ghanimah bukan terus langsung halal, itu harus dikeluarkan seperlimanya dulu. Ya, khumusnya harus dikeluarkan dulu. Nah, dan dikasihkan kepada yang berhak. Kalau belum dilakukan seperti itu masih belum halal, ya, masih haram seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jalan mencari harta yang halal itu apa ini? Harta yang diperoleh dari orang lain secara sah dengan paksa dari orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban. Seperti misalnya orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat itu maka hartanya diambil secara paksa. Ya, hartanya diambil secara paksa. Tapi kapan? Nah, jangan antum nanti pulang-pulang, wah iki Pak iki mesti ra zakat iki. Pak iki nanti dulu. Ya, syaratnya itu halal kapan? Yang pertama jika terbukti tidak menunaikan kewajibannya. Ya, tidak termasuk tentu ini apa ini sebenarnya? Termasuk yang dia wajib menafkahi tapi dia tidak menafkahi. Nah, wajib menafkahi tapi kayak misalnya istri tidak dinafkahi sama suaminya, tapi harus tahu dulu kadar nafkahnya berapa. Jangan nanti mikir-mikir, oh saya maunya dinafkahi 50 juta, oh ya enggak seperti itu ngitungnya. Wah, ya tekor kita orang, ya. Dan jadi dia halal kapan? Yang pertama jika terbukti tidak menunaikan kewajibannya. Kalau enggak ada buktinya, ya kan itu cuman prasangka kita, ya, tidak terbukti dengan saksi atau pengakuan, maka tidak bisa kita asal menebak-nebak, ya kan? Ini harta orang, jangan buat mainan, ya. Kemudian
apa harta itu diterima oleh orang-orang yang berhak, ya kan? Orang-orang yang berhak. Artinya ketika zakat itu misalnya tadi diambil secara paksa, ya kan, harta zakat itu diambil secara paksa, maka apa? Yang boleh menerima uang zakat itu hanya orang-orang yang berhak. Misalnya kita tidak termasuk fakir miskin atau tidak termasuk ibnu sabil dan lain sebagainya, kok menerima harta zakat, itu termasuk harta yang haram. Ya, termasuk harta yang haram itu adalah menerima sesuatu yang bukan haknya, menerima sesuatu yang bukan haknya dengan cara mengelabui orang yang memberi itu seakan-akan dia berhak, ya kan? Daftar sebagai fakir miskin, ya, daftar sebagai fakir miskin sehingga mendapatkan sembako setiap bulan, ya kan? Padahal dia tidak termasuk klasifikasi apa? Fakir miskin, itu termasuk makan harta haram. Ya, itu termasuk makan harta haram. Dan mendaftar beasiswa oh semuni deng. Hah? Ini loh. Oh. Ada yang hasut ini. Jangan-jangan ini. Ya kan? Muka siapa ini yang dengar? Ya khair. Kemudian apa kita ngomongin tadi? Oh, misalnya beasiswa dengan klasifikasi tertentu. Kemudian kita mengelabui pemberi beasiswa itu seakan-akan kita berhak, padahal kita tidak berhak. Itu termasuk harta haram. Ya kan? Kemudian misalnya memakan harta wakaf. Oh, ada wakaf yang diwakafkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yang bentuk wakafnya itu apa? Menghasilkan uang yang dibagi-bagikan oleh asnaf tertentu. Kemudian dia mengaku-ngaku sebagai orang yang berhak, ya kan? Maka itu juga termasuk memakan harta haram. Nah, ke sana. Ya. Kemudian apa? Nah, tapi juga itu tadi masalah mengambil zakat itu yang boleh melakukan hanya pemerintah, ya kan, bukan terus apa ketua RT atau ketua RW, ya itu harus pemerintah apa yang ditugasi oleh pemerintah pusat untuk melakukan hal tersebut. Enggak sembarang orang boleh, ya kalau kayak gitu chaos, semua orang ngaku-ngaku bahwasanya Pak Fulan tidak menunaikan zakat, Pak Fulan, dan itu pun pemerintah hanya boleh mengambil harta zakat yang zahir. Yang zahir itu apa? Yang kelihatan mata. Yang kelihatan mata itu apa? Harta yang berbentuk apa? Ladang, harta yang berbentuk hewan ternak. Itu yang boleh diambil secara paksa. Uang tidak ada buktinya. Kalau uang kan kita ada di dalam rumah, ada di ATM, siapa yang tahu kita ada berapa uangnya? Nah, kan seperti itu. Maka itu tidak bisa, itu bukan termasuk harta zahir. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jika tidak terbukti atau diterima oleh yang tidak berhak atau dilakukan oleh personal bukan pemerintah, tentu ini untuk zakat aja, maka itu tidak boleh ya, haram itu tadi. Nah, kalau untuk istri-istri ya itu harus belajar dulu kadar nafkah yang diwajibkan kepada suami, bagi suami untuk istri itu berapa, ya tidak sebanyak yang dikira. Berapa untuk itu sebenarnya majelis lain, kita bikin acara sendiri. Oh ya, udah jadi istri semuanya. Kadarnya adalah tergantung itu nanti suaminya itu maisur atau dia maksur. Artinya maisur itu artinya dia mampu atau tidak mampu, karena kadar kewajiban nafkah bagi suami yang mampu dan yang tidak mampu itu berbeda. Nah, kadarnya itu berbeda. Nanti kita jelaskan di kesempatan lain aja, panjang nanti ceritanya jadinya. Kita ini masih banyak, ini ada berapa slide. Oke. Nah, kemudian yang keempat, harta sumber yang halal ini. Keempat, harta yang diperoleh dari orang lain dengan sistem pertukaran atas dasar saling ridho. Ini bukan dengan cara paksa, ini dengan saling bertukar. Ya, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad mudharabah itu apa?
bagi hasil dan lain sebagainya itu oke. Tapi dengan syarat apa? Halalnya kapan? Kalau memenuhi syarat-syarat sahnya akad secara syariat. Nah, jadi ridho birridho atau saling rela dan saling ridho itu tidak cukup menjadi syarat sahnya apa? Akad. Akad itu harus sah ya, selain dengan cara ridho, tapi juga harus memenuhi syarat-syaratnya di dalam syariat. Ya, kalau misalnya, enggak apa-apa saya pinjem duit sama rentenir, ya kan, saya ridho kok ngembaliin lebih, tetap tidak sah. Selama rentenir itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan apa? Pengembaliannya lebih. Walaupun ridho birridho. Hah? Orang mana ini? Amin. Ya, maka tidak apa? Tidak sah walaupun apa? Ridho biridho. Jadi jangan, kita saling ridho kok. Ya kalau kayak gitu semuanya yang haram bisa jadi apa? Bisa jadi halal. Kayak misalnya naudzubillah perzinahan. Perzinahan yang apa? Ridho biridho. Loh saya ridho, loh enggak masalah ridho biridho, itu Allah mengizinkan atau tidak? Kan seperti itu. Jadi hamba Allah kok sakar PDW. Kan seperti itu. Nah, kemudian jadi syaratnya harus memenuhi syarat sahnya akad ya secara syariat ya, bukan secara undang-undang aja. Nah, yang dipikir cuma syarat sah. Ini secara undang-undang oke loh, secara syariatnya gimana? Enggak pernah dikatakan. Nah, salah satunya riba. Riba itu akadnya tidak sah. Ya kan, akad riba itu seperti tadi rentenir dan lain sebagainya, secara akad tidak sah, sehingga bunga yang diambil oleh rentenir itu haram dan harus dikembalikan kepada siapa? Kepada pemilik asalnya. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kemudian harta yang diperoleh tanpa pertukaran, tapi atas dasar keridhaan pemilik seperti hadiah, hibah, wasiah dan lain sebagainya, itu apa? Diperoleh dengan keridhaan pemilik tapi tanpa pertukaran. Nah, itu juga halal ya jika memenuhi syarat dan tidak merugikan ahli waris. Gimana itu tidak merugikan ahli waris? Tidak merugikan ahli waris itu nanti dibahas biasanya di Kitabul Hajr, di dalam kitab fikih, bahwasanya orang yang sakit dan sakitnya itu adalah sakit yang diprediksikan dapat menyebabkan kematian, atau dia sakit walaupun sakitnya itu tidak parah tapi kemudian ternyata meninggal. Nah, selama sakit itu apabila dia melakukan sumbangan-sumbangan, ya kan, melakukan sumbangan-sumbangan, nah, maka tidak sah sumbangan-sumbangan tersebut kalau melebihi sepertiga dari semua hartanya, ya, karena saat itu dia tertuduh mau mengharamkan ahli warisnya dari harta tersebut. Maka itu nanti yang lebih dari sepertiga tergantung keridhaan sah dan tidaknya, tergantung keridhaan ahli waris setelah dia meninggal. Tapi kalau ahli warisnya bilang ridho tapi dia belum meninggal, bilang ridho karena ndak enak ini sama yang punya harta, ya kan, dalam hatinya waduh hilang akeh bagianku kan gitu. Nah, maka itu walaupun dia bilang ridho sebelum meninggal si ahli waris ini, tetap nanti ibrohnya itu atau yang dipakai itu adalah perkataan ahli waris setelah orang itu meninggal. Maka sumbangan-sumbangan ketika sakit itu tidak sah apabila apabila melebihi sepertiga dari total hartanya dan tidak atas keridhaan ahli waris setelah pemiliknya itu meninggal. Seperti itu. Kemudian yang keenam, harta yang diperoleh secara otomatis. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kaya, ya kan? Bangun tidur tiba-tiba kaya. Apa itu? Warisan, ya kan? Atau wasiat juga bisa. Wasiat juga bisa diwasiati sama orang yang mau meninggal. Dia berwasiat, ini nanti rumah ini buat si fulan. Si fulan ini nggak tahu kabar, yang tahu cuman misalnya ahli warisnya.
Tiba-tiba bangun tidur ditelepon ente dapat rumah. Oh dari siapa? Nah, itu kan dia enggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat fulus. Nah, itu halal itu. Halal apa? Halalnya kapan? Oh, enggak selalunya halal. Jika pewaris mendapatkannya dengan cara halal, yaitu dengan cara 5 cara yang di atas itu tadi. Nah, kalau pewarisnya mendapatkan harta yang diwariskan itu dengan cara yang haram, maka haram juga bagi ahli waris untuk mengambil harta yang haram tersebut. Bukan iki sing riba yang meninggal ini kok. Saya kan cuma ahli waris, saya ndak ikut-ikut. Ya kan? Tapi tetap haram, ya. Tetap haram, ndak boleh dimakan itu. Ya kan? Nah, kemudian juga mendapatkan sesuai dengan bagiannya, ya. Jangan dia bagiannya sebenarnya cuma setengah kemudian ngambil lebih, maka itu termasuk harta haram. Dan ini apa? Sering terjadi percekcokan masalah warisan, ya kan? Percekcokan masalah warisan. Wah, warisan ini adalah salah satu sumber harta haram yang mungkin sangat banyak terjadi di masyarakat. Ndak peduli, yang penting iki nggonaku, kan seperti itu. Ndak peduli itu haram dan halalnya. Maka itu termasuk harta yang haram kalau itu bukan bagiannya. Nah, kemudian juga apa? Kapan harta waris itu halal untuk dikonsumsi? Kalau apa? Kewajiban dan hak-hak pewaris sudah ditunaikan. Sudah ditunaikan itu apa? Hutang-hutangnya sudah dibayar. Kalau misalnya ada kewajiban zakat sebelum meninggal sudah dibayarkan. Kalau misalnya ada kewajiban umroh atau kewajiban haji yang jatuh kewajibannya sebelum dia meninggal, maka harus ditunaikan dulu. Baru setelah itu harta waris bisa dikonsumsi. Minimal kalau belum dilakukan artinya disisihkan dulu untuk harta itu tadi, baru sisanya bisa dibagikan kepada ahli waris. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Maka termasuk apa tadi? Termasuk harta yang haram itu adalah riba, karena dia adalah harta yang diperoleh dengan cara tukar menukar, ya, dengan proses tukar menukar dengan keridhaan saling ridho, tapi tidak memenuhi syarat syariat. Tidak memenuhi syarat syariat. Sebenarnya saya mau masukkan pembahasan riba tapi tidak cukup tadi waktunya. Tapi kita kasih gambaran riba karena judulnya pakai kata riba. Jadi mau tidak mau kita harus bahas dulu sedikit tentang riba itu. Apa itu riba? Nah, jadi kita bahas sedikit tentang riba. Riba itu adalah ada 2 macam secara umum, ada 4 macam secara rinci. Ya, ada 2 macam secara umum, ada 4 macam secara rinci. Kita berbicara dulu tentang ribal qard misalnya. Ribal qard, karena ini yang sering terjadi di zaman Rasulullah SAW dan ini sebenarnya konteksnya sepertinya judulnya mau dibawa ke situ. Ribal qard itu apa? Riba pinjaman. Nah, riba pinjaman. Ribal qard itu adalah riba pinjaman. Apa itu riba pinjaman? Riba pinjaman itu adalah pinjaman yang mensyaratkan pengembalian lebih. Ya, pengembalian lebih. Maka itu termasuk riba. Artinya apabila ada akad antara 2 orang yang meminjam dan yang dipinjami, yang meminjam dan yang dipinjami. Kapan itu menjadi riba? Apabila yang meminjami, ya, yang meminjami itu mensyaratkan harus dikembalikan lebih dari apa yang sudah dipinjamkan. Ada syarat. Kalau tidak ada syarat tidak masalah. Walaupun misalnya jadi dan syaratnya harus dari siapa? Harus dari yang meminjamkan duit itu tadi. Nah, saya kasih pinjam duit 100.000 tapi kembalikan 110 atau 100.000, ya, 100.000.
ya kan? 100.000 atau 100 ya, walaupun sedikit, tetap itu namanya riba. Ya, maka itu tidak sah, akad pinjam meminjamnya tidak sah. Dan apabila dia benar artinya tidak ada pemindahan kepemilikan. Maksudnya tidak ada pemindahan kepemilikan itu seperti apa? Karena namanya pinjam meminjam itu sebenarnya dia mirip dengan jual beli. Apa yang kita ambil dari dia itu jadi milik kita, kemudian kita nanti akan membayar harganya, kan seperti itu. Tapi nanti, karena yang kita kembalikan kan bukan yang kita pinjam. Ketika kita minjam uang 100.000, apakah ketika kita mengembalikan uang yang kita pinjam itu atau senilai? Nah, yang kita kembalikan kan senilai. Jadi seakan-akan kita itu membeli uang 100 ini dengan uang 100 yang nanti akan kita kembalikan. Nah, apabila terjadi akad itu tadi mensyaratkan pengembalian lebih, orang yang meminjami ini mensyaratkan pengembalian lebih, maka apa yang dipinjam itu tidak menjadi milik dia, menjadi harta haram. Apa yang dipinjam itu menjadi harta haram, tidak menjadi milik dia. Nah, dan apa yang dikembalikan kepada orang itu tadi itu lebihnya itu tidak menjadi milik dia. Lebihnya itu juga tidak menjadi milik dia. Jadi yang makan haram itu dari dua sisi, bukan hanya yang meminjamkan saja, tetapi yang meminjam juga makan harta haram. Seperti itu. Itu namanya apa? Ribal qard. Tapi kalau misalnya yang minjem yang mensyaratkan, wis ana pinjem duit ente, nanti tak kembalikan lebih. Ya, nanti tak kembalikan lebih. Syaratnya dari siapa? Syaratnya dari yang meminjam. Oke, dari yang meminjam. Nah, maka itu sah dan syaratnya batal. Itu sah artinya syarat itu tidak wajib dipenuhi. Artinya kalau misalnya ternyata ketika dia mengembalikan kok cuman 100.000, kita tidak bisa protes. Paham ya? Ini tadi syaratnya dari siapa? Dari yang minjem. Aku minjem uang berapa? 100.000. Oke, nanti tak kembalikan 200.000. Nah, akadnya sah. Ya, akadnya sah. Oh iya, siapa yang tidak mau? Nah, ya kan? Kemudian tapi syaratnya dari si yang meminjam itu itu gugur secara syariat. Artinya ketika mengembalikan dia tidak wajib mengembalikan 200.000, walaupun dia sudah menjanjikan 200.000. Nah, dan kita sebagai yang meminjamkan tidak bisa menuntut dan tidak boleh menuntut lebihan 100.000 itu tadi. Ya 100.000 lebihannya itu tidak bisa dituntut. Nah, wah, habis ini buat akal-akalan, bahaya. Bahaya itu sebagian fikih itu bahaya untuk diajarkan kepada orang-orang yang Iya, mungkin seperti itu, nggak bisa bilang juga siapa yang bisa ngukur itu. Ya. Nah, itu dalam Imam Ghazali menyebutnya dengan fiqhud dhor, fikih yang berbahaya. Berbahaya apabila diajarkan kepada orang karena dibuat mainan. Ya, kepentingan pribadi seperti itu ya, kadang-kadang. Ya, kemudian jadi seperti itu. Itu namanya riba apa? Ribal qard. Oke, selesai. Sekarang ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini berkaitan dengan ada 3 macam, yaitu ribal yad, riban nasa, dan ribal fadl. Nah, untuk yang bagian kedua ini pengertiannya adalah pertukaran dua barang tertentu, ya, pertukaran antara dua barang tertentu tanpa ada keyakinan atas persamaan ukuran barang tersebut, tanpa ada keyakinan atas ukuran barang
tersebut atau adanya pengakhiran penyerahan kedua barang atau salah satu barang. Wah, ribet. Karena tidak saya tuliskan, makanya ini tadi tidak sempat. Oke. Intinya gampang. Nah, intinya itu apa? Riba itu adalah pertukaran antara dua barang tertentu. Dua barang tertentu ini apa? Komoditas riba itu apa? Barang riba, ini namanya barang riba. Dua barang tertentu itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la tabi' adzahab bidzahab walal fiddah bil fiddah walal bur bil bur. Jadi ada sekitar 6 macam. Kemudian di akhir hadisnya illa yadan biyadin, ya kan, illa mithlan bi mithlin wa yadan biyadin waha biha, waha biha. Jadi ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang artinya Rasulullah SAW mengatakan jangan menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau tepung dengan tepung, atau misalnya gandum dengan gandum, ya bahasanya bukan tepung, gandum dengan gandum, atau di situ juga disebutkan atau garam dengan garam, kecuali syarat yang pertama adalah mithlan bimithlin, artinya ukurannya sama. Yang kedua yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa? Langsung apa? Tidak ada pengakhiran apa? Pertukaran. Artinya salah satunya tidak ada yang diakhirkan. Waha yadan biyadin diartikan oleh para ulama yaitu tidak ada syarat pengakhiran pembayaran. Yang kedua hak biha. Hak biha itu harus tangan dengan tangan, dalam artian tidak terjadi perpisahan antara kedua orang ini kecuali pertukaran itu sudah terjadi. Tapi kalau misalnya sudah terjadi berpisah dulu, ya kan, setelah akad, sebelum terjadi pertukaran, maka akadnya harus diulang. Itu namanya. Nah, faidah kalau misalnya berbeda jenisnya, ya, kalau misalnya berbeda ilahnya, ya kan, pertama berbeda jenisnya dulu. Kalau misalnya berbeda jenisnya, maka yang tidak boleh boleh tafadul, boleh ukurannya beda, tetapi tidak boleh tidak boleh ada pengakhiran pembayaran. Nah, tidak boleh ada pengakhiran pembayaran. Kita perjelas lagi. Itu tadi dari umum kita umumkan kita sedikit spesifikkan, kita rincikan lagi. Jadi gampangannya kemudian dari hadis itu para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya komoditas riba itu apa. Ya. Yang kita gunakan atau difatwakan dalam Indonesia di Indonesia ini, atau di dalam mazhab Syafi'i lebih tepatnya, barang riba itu 2 macam, ya. Yang pertama adalah alat tukar, ya. Dzahab bidzahab itu kemudian diambilkan, ini maksudnya adalah alat tukar, ya. Ada yang mengatakan emas atau perak yang menjadi alat tukar, ya, segampangannya seperti itu. Emas dan perak yang menjadi alat tukar, emas dan perak yang menjadi alat tukar. Kemudian sisa hadisnya itu difahami adalah semua makanan. Semua makanan itu adalah komoditas riba. Oke, semua makanan itu adalah komoditas riba. Nah, itu 2 itu adalah disebut dengan illah. Disebut dengan apa? Illah. Jadi ilahnya ada 2. Illah yang pertama itu adalah emas dan perak yang menjadi alat tukar. Kemudian yang illah yang kedua adalah makanan. Ya, illah yang kedua adalah makanan. Nah, maka kalau misalnya
Nah kemudian masing-masing illah ini di bawah masing-masing illah ini ada jenis-jenis. Seperti misalnya emas dan perak itu beda jenis, walaupun satu illah. Emas dan perak beda jenis, tapi satu illah. Ya. Beras dan tepung itu beda jenis, tapi satu illah. Kalau beras sama beras walaupun macamnya beda, kayak misalnya beras biasa dengan beras basmati. Nah, itu masih satu jenis, itu belum beda jenis. Nah, satu illah satu jenis. Ya kan? Walaupun harganya berbeda. Kayak misalnya kurma sukari misalnya dengan kurma ajwa. Sama-sama kurma, walaupun macamnya berbeda tapi dia masih satu jenis dan satu illah. Nah, maka kalau misalnya pertukaran tersebut terjadi antara barang yang ilahnya sama dan jenisnya sama, maka syarat sahnya akadnya itu 3. Yang pertama, itu adalah ukurannya harus sama, walaupun nilainya berbeda, enggak ngurus. Yang penting ukurannya harus sama. Kayak misalnya tadi beras basmati sama beras biasa. Beras biasa itu ada istilahnya enggak? Ya, beras Jawa atau beras apa? Ya, pokoknya beras basmati sama beras biasa. Beda enggak harganya? Beda. Tapi jenisnya sama, yaitu jenis beras. Maka kita tidak boleh menjual beras biasa atau membeli beras basmati dengan beras biasa dengan ukuran yang berbeda. Misalnya 1 kilo basmati saya beli dengan beras biasa 2 kilo. Tidak boleh, itu namanya riba. Riba. Nah, misalnya, oh kamu punya kurma ajwa 2 kotak. Oh iya, saya punya kurma biasa 5 kotak. Tuker boleh. Saya tuker, kamu tak kasih 5 kotak kurma ajwa, saya ambil 2 kotak kurma ajwa. Nah, boleh enggak? Nah, tergantung isi kotaknya itu timbangannya sama apa enggak? Bukan timbangannya. Kalau kurma itu pakai kailnya. Takarannya sama enggak? Kalau takarannya sama enggak masalah, karena kita pakai ukurannya bukan kotak, tapi ukuran takaran atau timbangan, tergantung barangnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya berbeda ukurannya itu tadi, takarannya itu berbeda, maka tidak sah dan itu disebut dengan ribal fadl. Itu disebut dengan ribal fadl. Oke. Nah, itu kalau misalnya ilahnya sama, jenisnya juga sama. Dan kita tidak ada urusan dengan perbedaan macamnya selama dia sama-sama ini. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ilahnya sama tapi jenisnya berbeda. Beli beras pakai tepung atau pakai gandum misalnya. Ya kan? Beli beras pakai gandum atau beli daging pakai beras misalnya. Lah, itu berarti apa? Berarti beda, ilahnya sama. Atau misalnya beli apa? Beli emas pakai perak misalnya. Beli emas pakai perak. Kan ilahnya sama, jenisnya beda. Ilahnya sama, jenisnya berbeda. Maka kalau ilahnya sama, jenisnya berbeda, maka itu boleh beda. Beda takaran, beda ukuran, beda timbangan boleh. Maka boleh saya beli beras dengan 1 kilo beras dengan 2 kilo gandum misalnya. Boleh. Tapi tetap syaratnya harus apa? Ya dan biyadin wahak biha. Artinya tidak boleh ngutang, dalam artian tidak boleh apa? Tidak boleh diakhirkan, ya, tidak boleh diakhirkan. Harus saat itu juga dibayar kontan, ya, tidak bisa kredit juga. Nah, kemudian juga apa? Kemudian juga tidak boleh walaupun tidak ada syarat kredit, tapi tetap harus di majelis itu, dalam majelis yang sama, di majelis akad itu bertukar barang itu tadi. Setelah akad langsung bertukar barang. Nah, kalau misalnya terjadi kesepakatan untuk salah satu barangnya itu diakhirkan pemberiannya, maka itu disebut dengan riban nasa. Misalnya, oh saya beli
beras 1 kilo dengan 2 kilo gandum. Tapi tak bayar nanti, gandumnya tak kasih nanti. Ya, saya ambil dulu sekilo berasnya. Nah, maka itu namanya riba nasa, itu tidak sah. Ya, itu namanya riba nasa. Nah, kemudian juga tidak boleh tidak boleh setelah deal akad di majelis kemudian ya saya bayar sekarang, tapi kemudian dia mau pulang dulu ke rumah, mau ngambil misalnya tadi gandumnya, ya kan? Berarti kan tadi di majelis belum terjadi pertukaran. Nah, maka ketika dia datang bawa gandum itu harus diulangi dulu akadnya, baru langsung bertukar, bukan datang langsung nyoh kan gitu. Nah, maka kalau misalnya berpisah dulu baru kemudian menyerahkan barangnya, maka itu namanya riba liat. Itu namanya riba liat. Mungkin selama ini yang selalu kita dengar cuman ribal qard berkaitan dengan pinjam meminjam. Yang itu tidak ini. Ya mungkin karena jarang terjadi. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau memasukkan uang itu sebagai komoditas riba, ya, maka tidak bisa misalnya kita tukar rupiah dengan dolar, itu ilahnya sama. Misalnya mayoritas ulama berpandangan bahwasanya uang itu adalah komoditas riba, sehingga misalnya saya tidak bisa beli dolar tapi rupiahnya nanti. Jadi saya beli 100 dolar, oke harganya 1.500.000, oh ya nanti saya bayar, oh tidak bisa. Itu berarti riba nasa. Itu riba nasa. Ya, itu riba nasa. Kalau kita jadikan uang itu sebagai komoditas riba, seperti itu. Nah, apalagi kalau rupiah sama rupiah, ya kan? Itu berarti bukan hanya ilahnya sama, tetapi juga jenisnya sama. Berarti harus ya dan mithlan bimithlin, ya dan biyadin, hak bihak. Nah, maka kalau misalnya kita katakan uang itu komoditas riba, apa yang terjadi misalnya di depan Bank BI dan lain sebagainya ketika mau lebaran, ya kan? Beli uang recehan 2.000-an yang isinya 100.000 atau 1 juta, kita beli dengan 1.100.000 misalnya. Maka itu termasuk termasuk riba. Riba apa itu? Ribal fadl. Wah, cerdas antum. Ya. Mafhum ya? Oke. Itu sekilas tentang riba. Nah, minta maaf tidak ada di sini. Sekarang kita mau membahas keadaan harta haram dan cara memisahkannya dari harta kita. Karena ini kita akan menuju ke itu kan enggak ada di sini ya. Saya dari tadi ngelihat ini background ini ora ono judulnya. Oh, ada di sana. Oh ya. Oh, harta riba enaknya diapain? Nah, itu bukan enaknya sebenarnya, harusnya. Gitu kan? Karena harus itu bukan enak-enakan, gitu kan? Wah, anak nggak enak kalau mau anak keluarkan, enaknya dimakan ini. Nah, nggak pakai enak, itu harusnya diapain? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat keadaan harta haram ini dan cara memisahkannya dari harta kita. Bagaimana? Oke, kita lihat secara umumnya dulu keadaan harta haram itu gimana. Nah, harta haram itu bisa jadi dia masih bisa diidentifikasi fisiknya. Kita tahu, oh yang ini loh, yang ini barangnya ini, ya kan? Ini harta haram ini, ya kan? Misalnya, ini HP curian ini, jelas, ini HP curian, yang ini HP, bukan ini, ya kan? Ini digital dia. Kemudian atau misalnya tidak dapat diidentifikasi karena sudah bercampur, ya kan? Karena sudah bercampur. Ya kan, misalnya uang, ya kan, ya nanti ini karena yang bercampur ini nanti ada 2 macam, ya, yang bercampur ini bisa jadi bercampur karena fisiknya sama, bentuk fisiknya sama, seperti uang, beras dan lain sebagainya, itu kan fisiknya sama. Ketika sudah bercampur kan kita bingung, ini yang yang haram tadi mana, yang halal tadi mana. Nah, atau bercampur fisiknya, ya kan? Bercampur dengan dengan barang lain tapi fisiknya berbeda. Fisiknya berbeda.
Misalnya ada ayamnya orang masuk ke kandang ayam kita. Wah, kita dan orang itu juga tidak tahu ini ayam kita, ayam dia sama ayam mana yang mana ini. Nah, karena itu di dalam situ ayamnya itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dijual sama si pemilik ayam ini. Ya kan ayam orang. Wah, orang yang ayamnya masuk ke kandang ini juga dia tidak bisa ngambil ayam mana-mana. Ya kan? Karena itu bisa jadi bukan ayamnya dia. Wah, itu kan padahal fisiknya kan beda. Fisiknya apa? Cuman lupa sifatnya, lupa lupa bentuknya, ciri-cirinya, tanda lahirnya mungkin, ya kan, gak ditandain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, kan seperti itu. Banyak sebab. Nah, kemudian yang bercampur dan fisiknya lama itu bisa jadi kita ketahui kadarnya, ada berapa kadarnya yang haram, ya kan? Atau tidak diketahui ini kadarnya berapa ini yang haram ini. Nah, demikian juga yang bercampur secara fisik itu tadi, apa yang fisiknya berbeda tapi dia bercampur dan tidak bisa diidentifikasi itu tadi, nah, bisa jadi mempunyai nilainya sama, semuanya harganya sama, atau nilainya beda-beda. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita rincikan. Nah, sekarang cara memisahkannya gimana? Sekarang yang pertama, jika harta haram tersebut masih bisa diidentifikasi, wah ini gampang, maka cukup dipisahkan. Jangan sampai bercampur dengan yang lain sampai menyebabkan nanti tidak bisa diidentifikasi, repot. Maka pisahkan. Oh ini HP colongan, simpen jauh-jauh, jangan campur sama HP anak. Nah, kan seperti itu. Atau misalnya masih panas ini, uang haramnya masih panas, baru aja dapat ini haram ini. Wah ini mau dikemanain ini uang haram ini, masih panas ini. Baru aja melakukan akad haram dan dia ketika itu mau tobat. Karena semua orang yang melakukan perbuatan yang haram dia harus langsung taubat saat itu juga. Dan syarat taubat itu bukan hanya mengatakan astagfirullah. Wah itu bukan itu taubat itu. Taubat itu yang pertama dia harus menyesal. Bukan hanya wah anak tobat. Enggak seperti itu. Yang pertama harus menyesal akan tindakannya. Menyesal itu perbuatan hati. Maka ada rasanya di hati. Bukan dengan mengatakan ku menyesal. Jadi ada di hati, menyesal. Kemudian yang pertama an-nadam. Yang kedua adalah al-iqla. Al-iqla itu apa? Menyudahi maksiat yang dilakukan itu. Menyudahi maksiat yang dilakukan. Artinya bukan ketika dia lagi misalnya naudzubillah lagi judi, ya kan? Lagi judi, tengah-tengah lagi main judi, karena menyesal melakukan judi. Tapi dia masih lanjut mainnya. Wah, ini namanya bukan tobat. Tobat apa yang seperti itu? Ini namanya bukan tobat. Syarat tobatnya tidak, apalagi misalnya dia main judi sampai astagfirullah main judi. Itu tidak sah tobatnya seperti itu. Itu tidak diterima itu. Paham? Syarat taubat itu ada 3 atau 4. Kalau berkaitan dengan hak orang lain maka jadi 4. Kalau tidak berkaitan dengan hak orang lain 3. Jadi itu syarat yang pertama adalah menyesal, syarat yang kedua menyudahi maksiatnya, syarat yang ketiga adalah berazam untuk tidak mengulangi. Berazam untuk tidak mengulangi. Kalau misalnya dia bertobat, ya kan bertobat, ya kan? Misalnya naudzubillah menonton sesuatu yang haram. Ya kan, menonton sesuatu yang haram. Wah, menyesal, ya Allah, kenapa aku lakukan ini ya Allah, gitu kan? Atau melakukan sesuatu yang haram. Nah, nanti tinggal dia menyesal itu masih sambil melakukan, kalau tetap nonton ya, itu namanya tidak menyesal namanya. Tobatnya tidak diterima karena dia tidak langsung ini. Kecuali langsung dimatikan. Oh bagus, syarat yang kedua masuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Bukan berazam untuk mengulangi. Besok besok tak nonton lagi terus tobat lagi. Wah itu tidak diterima tobatnya. Itu tidak diterima tobatnya dan itu tidak dikatakan tobat. Harus berazam. Walaupun wallahu a'lam nanti kejadian lagi kita kalah dengan hawa nafsu kita atau tidak, tapi kita sudah bertobat, kita sudah berazam
untuk tidak mengulangi, sudah 3 syarat itu sempurna, diterima taubatnya. Taubatnya diterima. Walaupun kemudian apa dan terjadi lagi, ya taubat lagi. Tapi terjadinya itu bukan karena dia memang berazam untuk melakukan lagi. Nah, seperti itu. Walaupun kita melakukan naudzubillah dosa 100 kali dalam sehari berulang-ulang, jangan pernah lelah untuk bertaubat. Jangan pernah lelah untuk bertaubat. Kalau setan aja tidak pernah lelah untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka kita jangan mau kalah dengan setan dan jangan pernah lelah untuk bertaubat. Ayo, banyak-banyakan sama setan. Bisa menjerumuskan saya berapa kali dalam maksiat, saya bisa taubat lebih banyak dari itu. Nah, kan seperti itu. Nanti setannya capek. Nah, setan kan juga setan, dia capek. Wah, ini orang ini susah, selalu taubat. Nah, seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kan capek setannya, kerja tapi tidak ada hasil. Ya kan? Karena gugur dengan bertaubat. Nah, dengan syarat tadi taubatnya benar, memenuhi 3 syarat. Itu kalau tidak berhubungan dengan hak orang lain. Kalau berhubungan dengan hak orang lain, maka tambah 1 syarat, yaitu raddul madzalim, yaitu mengembalikan kezaliman yang dia lakukan. Di antaranya apabila kezaliman-kezaliman tersebut dilakukan dengan dari segi misalnya berkaitan dengan harta haram. Nah, maka tidak cukup, oh saya menyesal, saya insya Allah tidak akan melakukan lagi, kemudian apa lagi, dan saya sudah tidak melakukan lagi, tapi hartanya tetap dimakan, tidak dikembalikan, maka itu tobatnya tidak sah. Tobatnya tidak sah. Bertobat dari riba tapi makanan harta ribanya tetap dimakan, maka itu tobatnya tidak sah. Bertobat dari mencuri tapi harta curiannya tetap digunakan, maka itu taubatnya tidak sah. Paham ya? Itu masalah taubat. Sebenarnya mau dimasukkan juga. Nah, karena ini berkaitan dengan taubatnya ini. Nah, sekarang gimana cara memisahkannya? Kita mau taubat ini. Ya Rob, taubat. Nah, sekarang jika harta haram tersebut masih bisa diidentifikasi, oh ini udah dibaca tadi ya, maka jangan dicampur. Sekarang kalau misalnya jika tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah bercampur dengan barang lain yang mempunyai bentuk fisik sama, nah, maka dilihat kadarnya diketahui apa enggak. Kalau kadar haramnya diketahui, maka sisihkan dari harta tersebut sejumlah kadar yang haram. Misalnya apa? Misalnya diantara yang bercampur ya kadang-kadang dia akadnya akad yang sah, kadang-kadang akadnya tidak sah, kadang-kadang akad riba, kadang-kadang akadnya tidak riba dalam jual beli dan lain sebagainya, dan itu udah bercampur semua uangnya. Ini ada uang-uang akad sah dan ini ada uang-uang akad haram, tapi bercampur sudah. Gimana? Nah, ada ininya enggak? Ada tertulis enggak? Ada laporannya enggak? Mana ini akad-akad yang haram, mana akad-akad yang ini? Sehingga kita tahu, oh ini yang haram 500 juta, yang halal 500 juta. Oh berarti bisa dibedakan, tahu kadarnya. Walaupun secara fisiknya yang mana enggak tahu. Ya kan, karena sudah nyampur. Maka bagaimana caranya? Berarti kita pisahkan sejumlah kadar yang haram itu. Oh yang kadar 500 juta, sisihkan 500 juta ini tadi. Ya. Sisihkan dulu, jangan dikeluarkan dulu karena belum kita jelaskan gimana mengeluarkannya. Nah, ya disisihkan. Ini kalau misalnya keadaannya tahu kadarnya. Nah, jika kadarnya tidak diketahui, jika kadarnya tidak diketahui secara pasti, dia tahu bahwasanya dia punya harta haram, ya, dan sudah bercampur, ada uang haram ini, bercampur. Saya tidak tahu ini mana yang haram mana yang ini, dan saya tidak tahu berapa yang haram dan berapa yang halal. Gimana ini caranya? Nah, maka sisihkan sejumlah kadar yang diyakini halal. Artinya sekarang ente yakin yang halal ada berapa?
saya yakin yang halal itu sekitar misalnya 200 juta, saya yakin halal lah itu. 200 juta saya yakin halal. Oke. 200 juta yakin halal. Silahkan digunakan 200 juta itu. Kemudian maka akan tersisa berapa jumlah kemudian sisihkan sejumlah kadar yang diyakini haram. Oh, itu tulisannya salah ya, halal 2 kali. Enggak. Jadi yang diyakini haram. Sekarang yakinnya yang haram kira berapa? Yang diyakini bahwasanya itu haram berapa? Saya yakin yang haram, yang saya yakini bahwasanya itu haram itu ada sekitar 200 juta juga kira-kira. Itu saya yakin itu haram. 200 itu sudah pasti dari semua akad yang terjadi, akad-akad haram ini tidak mungkin kurang dari 200 juta. Dan semua yang terjadi dari akad-akad halal ini tidak mungkin kurang dari 200 juta. Cuman ada 200 juta lagi itu saya ragu. Apakah itu masuk halal atau haram? Nah, maka tersisa jumlah kadar yang diragukan 200 juta lagi. Berarti ini totalnya berapa? Berarti 600. Ya. Nah, sekarang harta yang diragukan ini hukumnya apa ini 200 yang diragukan ini? Maka jika kadar yang diragukan itu sekarang kira-kira yang diragukan ini kemungkinannya, kan tadi pakai keyakinan, sekarang kita pakai kemungkinan. Kemungkinan paling kuatnya ini lebih dekat ke halal atau ke haram. Kalau lebih dekat ke haram harus dikeluarkan. Kalau lebih dekat ke prediksi kuatnya ini adalah haram, lebih dekat ke haram artinya presentase kemungkinan haramnya di atas 50%, maka itu harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau misalnya presentase haramnya itu kurang dari 50%, berarti kan presentase halalnya lebih banyak, di atas 50%. Maka itu boleh apa? Boleh digunakan, boleh dimiliki, boleh dikonsumsi, tapi afdolnya waroknya dikeluarkan juga. Kalau mau warok. Ya kan? Demikian juga kalau misalnya presentasenya 50-50, 50% untuk masalah ini kemungkinan ini dari 200 ini tadi yang termasuk yang halal atau yang haram. Nah, 50-50 boleh digunakan, boleh dikonsumsi, tapi lebih afdolnya, tidak wajib ya, lebih afdolnya dikeluarkan juga. Ini yang disebut dengan harta syubhat. Nah, ini yang disebut dengan harta syubhat. Harta syubhat itu boleh dikonsumsi, tapi lebih afdolnya tidak dikonsumsi. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini kalau misalnya kadarnya tidak diketahui. Oke. Seperti itu. Oke. Selanjutnya apa? Nah, ini jika harta haram yang tidak dapat diidentifikasi lagi karena bercampur dengan barang lain yang mempunyai bentuk fisik yang berbeda tapi mempunyai nilai yang sama dan tidak dapat menempuh jalan damai. Oke. Ini kayak cerita ayam tadi nih, ya kan? Mau cerita ayam, mau cerita rumah apa segala macam, ya kan? Gampangannya ada kambing masuk ke kandang orang lain, nggak tahu kambing dia yang mana, ya kan? Misalnya lagi Lebaran mau Idul Adha, ya kan itu tempat orang-orang jual kambing kan berjajar. Ternyata ada yang ucul masuk di jualannya orang sana, wah repot ini. Nah, rugi satu kambing. Nah, kesana orangnya, ini kambing saya ada masuk satu. Loh yang mana? Enggak tahu saya yang mana. Nah, maka kita lihat ini tadi ayam sama kambing. Atau mungkin misalnya dia punya tanah misalnya. Punya tanah. Ya kan, punya tanah. Dia beli tanah banyak. Tapi di antara tanah itu tadi ada yang dia beli dengan harta haram salah satunya, tapi dia tidak tahu yang mana ya, yang tanah itu dibeli dengan harta haram. Itu kan bentuk fisiknya beda, apalagi tempat-tempatnya kan juga beda, bisa jadi kan seperti itu. Tapi ya itu tadi, walaupun beda fisik tetap tidak bisa diidentifikasi yang mana ini.
Nah, maka ini kalau misalnya ada pemiliknya, ya kalau misalnya ada pemiliknya maka jalan pertamanya sebenarnya damai aja gitu. Kita damainya gimana? Sepakatnya gimana? Wis enake piye ngono. Ya kan? Deal-dealannya seperti apa? Win-win solutionnya seperti apa? Kalau misalnya ndak bisa damai, semuanya ngotot, mau ngambil yang paling bagus. Nah, misalnya, oh iya pasti ngambil. Oh iki mesti iki sing lemu iki nggon aku. Nah, repot ini semuanya tomak. Nah, maka jalannya apa? Maka kita lihat ini nilainya semuanya sama atau beda. Kalau misalnya nilainya semuanya sama, tinggal kita jual semuanya, ya kan? Yang masuk tak berapa tadi? 1. Di sini ada berapa kambing? Ada 9 kambing. Ada 9 kambing asalnya. Jadi 10 tambah 1 yang masuk itu tadi. Oke, berarti dan ini harganya sama semuanya harganya. Oke, sama semua harganya kita jual semuanya. Kemudian kita kasih ini 9 bagian, kasih ini 1 bagian. Selesai acara. Ya kan? Demikian juga tadi orang yang punya tanah atau apa tadi dia bingung mana yang dibeli pakai haram. Tinggal dijual aja semuanya. Kali ini kalau nilainya sama, jual aja semuanya. Kemudian 1 itu keluarkan. Kan berarti dia ketika dijual semua berarti dia jadi apa? Fisiknya sama semuanya. Maka kita keluarkan kadar yang haram, ya kan? Kita nanti kita jelaskan dikemanakan itu. Nah, kemudian jika nilai barang tersebut berbeda, wah ini yang ribet. Ya kan, nilai barangnya beda. Oh ini kambingnya ada yang harganya ini, timbangannya beda-beda dan lain sebagainya. Oh ini kambingnya limosin ini. Oh yang ini BMW, yang ini Toyota. Nah, maka gimana itu? Beda-beda ini harganya. Nah, maka kalau misalnya, nah sekarang tergantung ini tentu tadi jalan pertamanya adalah apa? Adalah berdamai. Ya kan, dengan pemilik, ya kan, berdamai dengan pemilik. Nah, tapi kalau misalnya tidak berdamai, nah, maka caranya adalah apabila salah satunya menuntut untuk maka itu menjadi milik kepemilikannya semua kedua orang ini tadi atau antara yang halal dan haram ini tadi. Ada kemungkinan bahwasanya setiap barang itu adalah milik dia, ya kan? Bisa jadi kambing yang ini milik dia, tapi juga bisa jadi punya dia. Kambing yang ini bisa jadi milik dia, bisa jadi punya dia juga. Kambing ini, wah ini tidak bisa ini, gitu kan? Dan harganya beda-beda, tidak bisa kayak tadi kemudian dijual semuanya, tinggal ini kasih 9 bagian 1 bagian, harganya beda-beda, tidak terima dia. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa? Sekarang yang mau memiliki kambing ini siapa? Kambing apa? Kambing yang apa? Oke, kambing yang masuk ini. Oke, ini karena ini ada di kandang saya, ini semuanya milik saya. Nah kan? Berarti kan dia memang menguasai. Tidak bisa orang itu main-main keluarin kambing, karena ada di bawah tangan dia, kan gitu. Nah, maka yang punya kandang ini tadi dia wajib mengeluarkan harta sebanyak nilai tertinggi dari kambing itu tadi. Dari semua kambing itu nilai tertingginya berapa? Oh ini paling mahal. Ya kambing limosin 7 juta. Ya 7 juta. Oke 7 juta paling mahal. Ya khair. Dikeluarkan oke. Dia keluar taruh dulu di meja 7 juta. 7 juta taruh di meja. Oke. Sekarang yang paling murah berapa yang paling murah? Oh ini yang paling murah ini cempe ini. Ya, yang paling murah ini 1 juta. Ya, cempe itu berarti belum bisa disembelih itu. Nah. Ya, ini paling murah 1 juta. 7 juta 1 juta ya khair. Karena kan kita enggak tahu nih yang mana punya dia. Maka dibayarkan kepada yang apa? Yang tadi, yang kambing dia masuk itu tadi dibayarkan 1 juta itu tadi. Berarti sisa berapa? Sisa 6 juta kan? Uang 6 juta ini subhat. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi oleh siapapun, pihak sana maupun pihak sini.
Sama kalau misalnya ini tidak ada orangnya, misalnya ini, wah ini saya punya kambing atau punya tanah, ya kan, ini ada salah satu yang haram. Gimana caranya saya mengeluarkan barang yang haram ini tadi? Ya, maka caranya adalah dia keluarkan harta tanah yang paling harga tanah yang paling tinggi, keluarkan uangnya, kemudian dan yang paling rendah itu berapa, maka selisih dan harga yang paling rendah dan selisihnya itu harus itu syubhat dan itu tidak boleh dikonsumsi. Kalau misalnya ada orangnya, kalau misalnya ada pemilik jelasnya, kalau tadi misalnya dia harta haram, menggunakan harta haram, misalnya pemiliknya tidak ada yang jelas atau pemiliknya tidak diketahui dan lain sebagainya, maka maka dia harus mengeluarkan pertama harga yang paling murah dan selisih harga antara yang paling murah dengan yang itu harus dikeluarkan. Maka setelah itu baru bersih dari harta haram. Ya, itu cara bersih dari harta haram. Nah, ini pertanyaannya. Setelah itu dikemanakan? Setelah dikeluarkan itu, disisihkan itu tadi, mau dikemanakan ini? Harta haram ini mau dikemanakan? Nah, maka kita lihat. Nah, harta haram ini dia mempunyai pemilik asal. Ya. Kalau misalnya mempunyai pemilik asal, karena kalau misalnya tidak mempunyai pemilik sudah pasti halal. Yang tadi yang masalah pertama itu kalau tidak punya pemilik sudah pasti halal. Kayak air yang ada di sungai, enggak ada yang punya. Ya kan, enggak mungkin kita sifatin haram itu. Pasti kalau harta haram itu ada pemilik asalnya. Ya, pasti ada pemilik asalnya. Karena enggak bisa juga kita dikatakan mencuri barang yang tidak ada pemiliknya. Enggak ada pemiliknya kok. Nah, ya kan? Nah, pemilik asalnya ini, pemilik asal harta haram ini bisa jadi diketahui orangnya yang mana, atau tidak diketahui, atau ini hartanya milik umum, ya kan? Ya kan, milik umumnya nyuri uang sumbangan. Nah, ya kan? Korupsi uang sumbangan, korupsi uang negara. Wah, itu kan milik umum itu. Ya kan? Bikin filantropi terus dia korupsi di situ. Ya kan? Korupsi. 100 yuto berapa gitu kan, pangan dewe. Nah, itu itu milik umum, ya kan, milik umum yang dia korupsi itu. Nah, sekarang dan yang diketahui pun bisa jadi masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kita kemanakan ini? Nah, kemana harta haram itu dikembalikan? Yang pertama, kalau pemiliknya diketahui dan masih hidup, oh jelas, kembalikan ke pemiliknya. Alafu ini kemarin anak maling segini, atau sorry ini kemarin, kembalikan ke pemiliknya. Pemiliknya jelas kok, ya kan, bukan terus disedekahkan. Wah, aku izin gitu kan, aku izin balik ke konangan maling. Nah, harus dikembalikan bagaimanapun caranya, harus dikembalikan ke pemiliknya. Nah, kemudian kalau pemiliknya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada ahli waris. Ya, kembalikan kepada ahli warisnya dan jelaskan bahwasanya itu adalah milik orang pewarisnya, bukan milik dia, milik pewarisnya. Biar nanti dia yang mempunyai tugas untuk membagikan kepada ahli waris yang lain. Ya, kalau ada orang mengembalikan harta milik orang yang Anda warisi hartanya, jangan dimakan sendiri, itu milik semua ahli waris. Ya kan, milik semua ahli waris. Wong dibalik kene ning nggon aku kok gitu. Oh iya. Itu jadi haram lagi itu. Wah, repot. Ya kan, makan harta warisan, bahaya. Nah, kalau misalnya pemiliknya tidak diketahui, maka disedekahkan. Disedekahkan artinya bisa disedekahkan ke orang-orang personal atau digunakan untuk fasilitas umum juga tidak apa-apa. Ya, digunakan untuk fasilitas umum juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah milik fasilitas umum, apa artinya milik umum ya, milik umum yang tujuannya adalah untuk fasilitas, seperti misalnya korupsi harta negara. Wah, ini kalau saya kembalikan ke KPK mah dicekel aku. Ya kan? Wah, repot ini. Oh ya,
Oh ini nek tak balik nang KPK kan dicekel aku. Oh kowe korupsi toh. Jadi ya nggoni rompi urin. Nah, kan repot. Nah, maka dia harus gunakan gunakan uang itu, cara tobatnya digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, bangun jalan, bangun trotoar, bangun masjid boleh, bangun sekolah boleh dan lain sebagainya. Itu fasilitas umum karena itu adalah uang milik umum, maka manfaatnya harus semua orang punya hak, tidak boleh personal. Kalau misalnya diambilnya dari milik umum, ya kan? Diambilnya dari harta milik umum ini, bukan milik personal. Tapi kalau milik personal boleh boleh atau memang itu uang sumbangan untuk orang miskin, oh ya enggak apa-apa, ya kan? Uang sumbangan yang dikumpulkan untuk orang miskin itu walaupun itu milik umum, tapi sebenarnya tujuannya pemiliknya itu adalah untuk personal itu tadi. Nah, kecuali kalau misalnya wakaf atau harta masjid harus dikembalikan ke masjid dan lain sebagainya. Ya kan, malingnya maling celengan masjid. Nah, itu harus dibalikkan ke masjid, bukan terus disedekahkan ke orang. Karena itu asalnya pemiliknya adalah masjid itu. Nah, kan seperti itu. Tapi dia lupa, masjid sing di, kasihkan aja ke masjid mana-mana. Nah, seperti itu. Paham? Nah, kemudian kalau mengembalikan, sekarang mengembalikan ini ada yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita mengambil barang, ini berkaitan dengan barang ya, bukan berkaitan dengan uang. Kita mengambil barang teman atau ini sering terjadi, mungkin kita mengambil barang teman nggak ngomong-ngomong gitu kan, dan temennya nggak pernah tahu dan nggak pernah ngungkit juga, tapi nggak pernah. Dan kita tidak mengira bahwasanya artinya kita tidak mempunyai prediksi atau tidak ada kemungkinan bahwasanya kalau teman itu tahu dia bakal ridho, pasti dia akan marah atau dan lain sebagainya. Misalnya kita menyembunyikan barangnya teman karena guyon, kebablasan nggak keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah berapa tahun buka bawah kasur, ya Allah ini punyanya si fulan, anak sembunyiin di bawah kasur dulu. Sekarang udah nggak ada. Nah, maka itu hukumnya adalah ghosab. Nah, atau apapun mencuri atau semuanya kalau itu adalah bentuk barang, maka yang harus dikembalikan bukan hanya barangnya. Yang harus dikembalikan itu termasuk semua yang dihasilkan dari barang haram tersebut. Oh, maling motor terus motornya disewakan. Ya kan? Maka hasil penyewaan motor itu harus dikembalikan juga. Atau misalnya maling kambingnya mana? Wah, anak-anaknya juga harus dikembalikan. Ya. Susunya juga harus dikembalikan. Susunya udah diminum, maka nilainya yang senilai dengan susu itu juga harus dikembalikan. Itu harta haram semuanya. Ya kan, harus dikembalikan. Nah, termasuk maling HP juga seperti itu, ya kan? Nah, kemudian juga ganti rugi atas aib yang terjadi pada barang tersebut. Motornya sudah powel sini, rusak sini, maka harus ganti rugi kerusakan tersebut yang terjadi di bawah tangan dia. Ya, kemudian juga harus mengeluarkan mengganti rugi upah sewa selama barang tersebut di tangannya. Wah, aku kan nggak nyewa, iya nggak nyewa. Tapi kan itu kalau disewakan menghasilkan uang, itu juga harus dibayarkan kepada orang tersebut, walaupun dia tidak menyewakan, walaupun dia tidak gunakan barang tersebut. Nah, supaya lain kali tidak diulangi. Dan itu adalah kewajiban syariat, harus dikembalikan semuanya itu tadi. Jadi yang dikembalikan bukan hanya barangnya aja, tapi semua yang dihasilkan dari barang tersebut, juga ganti rugi atas aib yang terjadi ketika di bawah tangannya, kemudian juga upah sewa selama barang tersebut ada di tangannya. Hadza wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum. Ya, luar biasa. Kita kuliah berapa SKS nih, Ustaz? Berapa SKS ini kalau di sana? Ya, mungkin lebih ini ya, Kak ya, kita lebih rinci. Ya, biasanya mungkin secara awam kan umumnya langsung riba qardhi tadi, tapi ini ada riba yang secara fadl terus nasa. Ada yang riba nasak tadi. Luar jadi biasa. Kita dapat kaidah dari awal, kaidah dapatnya haram dari mana, ribanya seperti apa, cara statusnya menyisihkan seperti apa, betul, cara mengembalikannya, cara membersihkan dan lain sebagainya.